hanya tersisa 2 ekor badak putih utara, di mana keduanya betina, yang artinya mereka dipastikan punah secara fungsional karena pejantan terakhir telah mati. Untungnya para peneliti sedang berusaha untuk membuahi kedua badak itu dengan sisa sperma pejantan yang berhasil diawetkan. Semoga saja nantinya akan terlahir bayi badak putih utara yang mengembalikan eksistensinya. Tapi kalaupun rencana pelestarian itu gagal, maka masih ada badak putih selatan yang populasinya paling banyak jika dibandingkan dengan spesies badak lainnya. Badak putih utara dan badak putih selatan hanya subspesies dari badak putih, 1 dari 5 spesies badak yang masih ada di bumi. Jadi, andai salah satu spesies badak akhirnya punah, maka masih ada cadangan dari spesies badak berbeda. Setidaknya mereka masih eksis di bumi karena masih punya kerabat yang meneruskan perjuangannya. Harimau sudah mengalami nasib serupa. Dengan punahnya harimau Kaspia, harimau Jawa, dan harimau Bali memang menyisakan kesedihan yang mendalam. Tapi untungnya masih ada harimau Sumatera, harimau Malaya, harimau Cina Selatan, harimau Indochina, harimau Siberia, dan harimau Benggala. 6 subspesies yang masih terus berjuang demi eksistensi harimau di bumi. Dan kalaupun harimau sampai punah, masih ada singa, macan tutul, jaguar, ling, karakal, macan dahan, atau bahkan kucing rumahan. Setidaknya masih ada kucing lain yang bisa berjuang demi eksistensi keluarga Felidae. Beberapa hewan memang beruntung karena punya banyak kerabat yang bersama-sama berjuang demi eksistensinya di bumi. Bayangkan, jika suatu hewan adalah sisa terakhir dari garis keturunannya. Mereka tidak punya kerabat, populasinya terancam. Dan jika mereka punah, maka hilanglah eksistensi keluarganya di bumi. Dalam video ini, kita akan membahas hewan-hewan tanpa kerabat, sosok terakhir yang berjuang demi eksistensinya di bumi. Ini adalah babi tanah, dikenal pula dengan nama aardvark. Hewan unik dari Afrika dengan penampilan yang agak mirip babi, tapi bukan babi. Juga agak mirip taman 2, tapi tidak berkerabat dengannya. Lalu, aardvark itu hewan apa? Aardvark adalah sosok terakhir dari keluarga Oryx Theropodidae, keluarga hewan yang merupakan bagian dari mamalia Afrotheria. Selain babi tanah, aardvark juga dikenal sebagai beruang pemakan semut. Penamaan yang agak membingungkan, karena aardvark tidak ada hubungannya dengan babi, beruang, atau pemakan semut lainnya. Aardvark adalah aardvark, sosok yang unik, berbeda, dan jadi harapan terakhir dari keluarganya supaya tetap eksis di bumi. Karena jika hewan ini sampai punah, maka hilanglah eksistensi dari keluarga Oryx Theropodidae. Babi tanah ini benar-benar sendiri dan tidak punya kerabat dekat. Kerabat jauhnya sendiri bukanlah terenggiling atau pemakan semut lainnya, tapi justru gajah, manatee, hyrax, celurit gajah, tenrek, dan bahkan mondok emas. Jika kita perhatikan, hampir tidak ada kemiripan yang bisa membuktikan kekerabatan jauh mereka. Tapi para peneliti tidak mungkin sembarangan untuk mengelompokkan mereka sebagai suatu kelompok yang saling berhubungan, meski jauh. Aardvark punya penampilan yang sangat menarik. Struktur dan rupa tubuhnya agak mirip seperti beberapa pemakan semut. Moncongnya panjang dengan mulut yang mirip babi, giginya spesial, lidahnya panjang, telinganya panjang, bulunya tipis, kakinya bercakar, ekornya panjang, dan mereka adalah fosil hidup yang tidak mengalami banyak perubahan dari penampilan berubahnya. Aardvark punya indera yang tajam pada pendengaran serta penciumannya. Mereka adalah penggali yang hebat, bersarang di lubang tanah. Babi tanah ini biasanya berlari zigzag dan bisa berenang dengan baik. Meski jadi salah satu target buruan para pemangsa, aardvark adalah sosok yang tangguh. Mereka bisa melawan musuhnya dengan serangan cakar yang berbahaya. Semoga saja mereka tetap lestari dan mampu mempertahankan eksistensinya di bumi, karena mereka adalah pejuang terakhir dari keluarganya, bahkan demi eksistensi ordonya. Selanjutnya, ada sosok bernama tuatara. Hewan mirip kadal, tapi bukan kadal, meski masih bagian dari reptil. Tuatara adalah fosil hidup dan jadi pejuang terakhir dari garis keturunannya. Hewan endemik dari Selandia Baru ini berasal dari masa sekitar 60 juta tahun silam. Bahkan ada yang meyakini jika mereka berasal dari masa 200 juta tahun silam, sesuai fosil paling tua yang berhasil ditemukan, dan tidak banyak perubahan yang terjadi pada sosok tuatara.
Tuatara berasal dari keluarga Sphenodontidae, yang juga jadi keluarga terakhir dari ordo Rhynchocephalia. Kerabat jauhnya adalah gadal serta ular. Walaupun saat ini hanya menyisakan tuatara saja, tapi di masa jayanya mereka jadi salah satu reptil kecil yang dominan, bersaing dengan para dinosaurus besar. Tuatara sendiri telah menarik perhatian para peneliti. Pejuang terakhir tanpa kerabat ini punya umur panjang, mencapai 100 tahun. Ekornya bisa tumbuh kembali saat terputus. Mereka punya mata ketiga, tidak punya lubang telinga tapi bisa mendengar. Dan beberapa hal yang ada padanya adalah sesuatu yang sangat primitif jika dibandingkan dengan hewan lainnya. Sebelumnya, tuatara dianggap sebagai bagian dari kadal, tapi ternyata mereka adalah sosok yang berbeda. Tuatara juga sempat dibagi jadi 2 spesies, tapi satu spesies di Pulau Brother hanya dianggap sebagai subspesies. Jadi mereka memang sendirian. Hewan pemakan serangga yang aktif di malam hari ini terancam punah karena ulah manusia. Pasalnya beberapa hewan yang dibawa manusia seperti tikus jadi ancaman berbahaya bagi mereka. Tuatara sendiri jadi hewan yang dilindungi, dan mereka menanggung tugas yang berat. Harus bertahan demi eksistensi keluarganya, bahkan demi eksistensi ordonya. Panda merah sudah dideskripsikan sejak abad 18, tapi hewan ini sempat menimbulkan kontroversi. Pernah dianggap sebagai bagian dari rakun, pernah juga dianggap sebagai bagian dari beruang, tapi akhirnya dianggap sebagai hewan mandiri yang berbeda. Panda merah merupakan harapan terakhir dari keluarganya, yaitu keluarga Ailuridae, keluarga hewan yang diduga terpisah dari garis keturunan beruang sejak 40 juta tahun silam, dan mereka masih berkerabat jauh dengan rakun, sigung, bahkan whistle. Panda merah mendapat namanya lebih dulu dibandingkan dengan beruang panda. Penamaan panda diduga dari bahasa Nepal. Panda merah sendiri punya banyak kesamaan dengan beruang panda, khususnya dalam hal makanan, serta kemampuannya di atas pohon. Panda merah sendiri tidak punya kerabat dekat, mereka juga terancam punah. Saat ini, panda merah jadi hewan yang dilindungi, tapi tetap saja ada pemburu yang nekat mengincarnya. Dulunya, aye-aye punya kerabat dekat, yaitu giant aye-aye, kerabat yang dianggap sebagai versi raksasanya. Mungkin bisa dibayangkan seperti kucing rumahan yang berkerabat dengan singa. Walaupun punya ukuran yang sangat berbeda, tapi masih satu keluarga. Sayangnya, sekitar 1000 tahun yang lalu, aye-aye raksasa akhirnya punah, dan hanya menyisakan aye-aye sendirian sebagai harapan terakhir dari keluarga Daubentonidae. Aye-aye dikenal pula sebagai lemur berjari panjang, tapi mereka bukanlah lemur. Meski beberapa peneliti meyakini jika nenek moyang mereka sama. Aye-aye merupakan salah satu hewan endemik dari Pulau Madagaskar. Hewan yang tidak ada di wilayah lain dan jadi hewan yang tidak punya kerabat dekat. Aye-aye punya penampilan yang agak menyeramkan, layaknya penyihir jahat. Tak heran jika beberapa orang menganggapnya sebagai pembawa sial. Dan dengan tekanan yang ada, aye-aye harus berjuang sendiri demi eksistensi keluarganya. Archaeopteryx adalah hewan purba yang diyakini sebagai peralihan dari dinosaurus menjadi burung. Bahkan diyakini bahwa mereka adalah burung pertama di bumi yang bisa terbang. Masa hidupnya di kisaran 150 juta tahun silam. Sementara di hutan Amazon, saat ini ada burung yang penampilannya mirip seperti Archaeopteryx. Bahkan bayinya punya cakar di sayap. Pergerakannya juga lumayan berbeda jika dibandingkan dengan burung lainnya. Namanya adalah wasin, burung unik yang diduga sudah ada sejak 35 juta tahun silam. Walaupun saat ini hanya hidup di Amerika Selatan, tapi diyakini jika nenek moyangnya malah berasal dari dunia lama setelah adanya penemuan fosil hoasin di wilayah Eropa. Hoasin adalah pejuang terakhir dari ordo Opisthochomyiformes karena mereka tidak punya kerabat dekat yang masih hidup. Burung herbivora ini punya banyak sekali perbedaan jika dibandingkan dengan burung lainnya. Apakah hoasin adalah fosil hidup yang jadi keturunan langsung dari Archaeopteryx? Kita masih harus menunggu hasil penelitian terhadap burung unik yang tidak berkerabat ini. Koala juga jadi harapan terakhir dari keluarganya, yaitu Phascolarctidae. Hewan yang betah di pepohonan ini punya menu makan khusus, yaitu daun eukaliptus. Mereka juga jadi salah satu hewan yang punya porsi tidur paling lama. Koala berkerabat jauh dengan wombat. Bedanya, wombat terbagi jadi 3 spesies, sementara koala sendirian. Mereka harus bertahan demi eksistensi keluarganya. Koala sendiri menghadapi ancaman dari manusia, entah karena perburuan, hilangnya habitat,
serangan anjing, atau bahkan tertabrak mobil. Hewan lucu ini dikenal pula sebagai beruang berkantung, karena rupanya yang agak mirip beruang dan adanya kantung di perutnya. Mereka adalah pejuang terakhir, harapan satu-satunya. Karena jika mereka sampai punah, maka tidak ada penggantinya dan hilanglah eksistensi keluarganya atau bahkan ordonya. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.